Ini kan jelas. Kalau perkataan Thomas merujuk kepada Tuhanku dan Allahku itu ke Yesus, bagaimana dengan pandangan para scholar mengatakan bahwa di Yohanes 20 ayat 31 disebutkan supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Nah, jelas kan? Tapi berarti kan perkataan Thomas dalam Alkitab itu tidak hanya itu saja, banyak ayat-ayat pendukung yang lain, yang firman Tuhan yang lain yang mengklaim bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. nggak ada Bang, nggak ada ayat yang mendukung kealahan Yesus, bahwa Yesus adalah, nggak ada. Dari sisi jumlah lebih banyak Yesus mengaku dia utusan. Dari sisi kualitas, boleh saya jelaskan sedikit? oh silakan. Kalau kita lihat dari silakan. Bang Re, gini, di dalam silakan. Katolik itu begini, Bapak dan Anak itu adalah begini, aku dan Bapak adalah satu. Itu artinya satu visi, satu misi, bukan berarti satu esa. Jadi bedakan itu bahwa satu visi, satu misi. Maka orang Katolik itu percaya saja Allah tidak akan selamat, percaya saja Yesus tidak akan selamat. Dua-duanya itu harus dipercaya, bahwa tanpa Yesus orang Katolik tidak akan selamat juga. Maka dua-duanya harus diyakini. Maka Yesus pernah berkata, percayalah kepada Bapa, percayalah juga kepadaku. Jadi intinya Bapa dan Anak itu satu visi, satu misi. Betul. Tapi pribadi yang berbeda. Pribadi yang berbeda. Itu loh, percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan, bukan sebagai utusan Tuhan. Ya, makanya dia berkata, percayalah kepada Bapakku dan percayalah kepada saya, kan gitu. Mantap. Barang siapa percaya kepadaku, ini kata Yesus ya, barang siapa percaya kepadaku, dia telah percaya kepada barang siapa percaya kepadaku, percaya kepada dia yang telah mengutus aku. Coba kita baca Yohanes 17 nomor 21. Ini yang dikehendaki. Ya kan kita akan selesai perdebatannya. Karena memang satu visi satu misi Tuhan Yesus datang ke dunia. Makanya Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Makanya tanpa Yesus tidak akan sampai kepada Bapa. Bukan berarti Bapa adalah Yesus. Bukan. Yesus adalah jalan itu menuju kepada surga. Betul. Sekarang kita baca di bagaimana dengan ayat yang bilang aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku itu, Bang. Ya itu pengajaran, karena Yesus tidak berbicara dari dirinya. Itu, Bang. Bukan pengajaran itu keilahian. Itu salah, Yesus sendiri dan salah. Bapa itu. Ya. Salah gimana itu, Bang? Sudah kita jelas. Baca Yohanes 17, makanya lihat. Kita baca Yohanes 17:21 ya. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini kata Yesus. Yesus menghendaki supaya dunia percaya dia utusan, bukan Tuhan. Lalu dikuatkan sama Yesus di dalam Yohanes 17:23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ini dua oknum, bro. Perkataan Yesus tentang Bapa, perkataan Yesus, kesatuan Yesus itu sama dengan kesatuan murid-murid dengan Yesus. Sementara oknum berbeda. Bahkan Yesus menegaskan kepada dunia supaya dunia percaya, supaya dunia tahu dia utusan bukan Tuhan. Sekarang mau dalil mana lagi yang bisa membantah Yesus bahwa tidak, Yesus, kau bukan utusan, kau itu Bapa, kau itu Allah. Jadi Yesus membantah Yesus, nggak mungkin. Coba Bang Abdul, Pak Ustadz dalam bahasa Inggris, supaya ada enggak kata prophet di situ atau messenger di situ, kata-kata di Yohanes tadi, ada enggak kata prophet atau messenger di situ? Kalau ada berarti Yesus adalah utusan. Oke, saya bacakan ya. Dalam di 21 dulu. That they will all be one,
just as you, Father, are in me and I am in you. I pray that they will be in us, so that the world will believe that you sent me. Nah, mengirim, send. Oke. Kemudian yang ketiga, I in them and you in me, that they may be completely one, so that the world will know that you sent me. Ayo. Bukan so that world will know I Lord God atau I Sam, nggak ada. Ini jelas. Coba sekarang kita lihat lagi yang versi Van Dyck. Oke. Di 21 dikatakan la yakunul jami'a wahida kama annaka anta iyahal ab fi wa ana fika la yakunu hum aidan wahid fina liyu'minal alam innaka arsaltani. Rasul, dia rasul yang diutus. Ustaz Tabu. Kok bahasa Arabnya lucu ya? Kenapa? Iya, Bahasa Arabnya lucu ya. Bahasa Arab. iya di sini. Iya nih. Nih, ini kan Kok nggak beraturan gitu bahasa Arabnya ya? nggak beraturan. Nih. Ini kan? Iya. Innaka arsaltani, supaya dunia ini tahu, percaya bahwa dia yang mengutus aku. Loh, ini versi Arabnya. Ini kita lihat dulu Bang Ustaz Tabu. Coba buka lagi tadi, buka lagi tadi. Buka lagi yang tadi, kita lihat yang bahasa Arabnya. Nah, Ini kama Yohanes 17:21. Kak ini kan udah kembali kepada Tuhannya. Kenapa tambah lagi anta di situ? Itu nggak beraturan, nggak peraturan. Nggak, mungkin dia perkuat aja. Dia perkuat aja. Iya hal ab fi wa ana fika. La yakunuhum aidan wahidan. Fina liyu'min al-alim innaka arsaltani. Al-alam innaka arsaltani. Coba, kata arsal atau risalatan itu artinya utusan, pembawa risalah. Bukan Tuhan. Bang Abu, kalau kita lihat dari pandangan Yohanes 5 ayat 19, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, melainkan hanya apa yang dia lihat Bapa kerjakan, dan apa yang Bapa kerjakan itu juga yang dilakukan anak. Nah, jadi dalam ayat ini sebenarnya kalau kita lihat ya, bahwa tak terlepas dari segala perbuatan Allah, berarti di situ juga Yesus juga mengikutinya untuk bekerja. Iya, sebab dia utusan. Yes. Kalau bilang utusan dalam perjanjian, kalau dia mengklaim dia itu Bapa, itu apa yang Bapa kerjakan dan dia juga mengerjakan, berarti dalam kalau kita lihat dalam perjanjian lama, berarti dia sudah mengerjakan juga di sana itu. Enggak. Salah Bang. Utusan itu tidak bisa membuat apa-apa. Dia hanya melakukan apa yang dia diutus. Contoh nih, presiden mengutus menterinya untuk berbicara masalah alutista. Contoh, dia nggak bisa lagi berbicara tentang ekonomi, dia nggak bicara tentang perdamaian, enggak. Dia diutus hanya untuk berbicara alutista. Maka alutista yang dibahas, karena dia sebagai utusan yang tinggi yang memerintahkan dia nggak mungkin membantah utusannya. Ini secara logika. Yesus demikian. Dia diutus, dia tak bisa berkata-kata yang lain, tidak bisa berkata-kata dari dirinya, kecuali Bapa yang mengutus dia, yang memerintahkan dia untuk menyampaikan semua itu. Yohanes 14 kita baca. Nomor 46 kalau nggak salah ya. Yohanes 14 kita baca. 14 apa 12 ya? 12 itu. 12 sorry. Yohanes ya. 12:40 itu ada tuh. Ya. Nah, di sini ya, kata Yesus, nah, barang siapa ini, sebab aku
berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi dia hanya menyampaikan apa yang Bapak perintah ke dia. Bapak bilang kasih tahu ini, kasih tahu itu, kasih tahu yang ini, dia nggak bisa ngomong dari mau dia, gitu loh. Gitu Tidak Bang Rey. juga begitu Bang Abu. Jadi iya, Ini kata Yesus loh. nangkap, Masalahnya ini ya, kata saya Yesus. nangkap dalam- Kalau orang lain yang ngomong, kami bisa bantah. Tapi ini kan juga dia sendiri di sini mengatakan bahwa apa yang dikerjakan Bapak itu juga yang dilakukan anak. Jadi kalau kita melihat dalam ungkapan ini ya, berarti suatu pekerjaan. Nah, pekerjaan itu, pekerjaan apa saja sih yang dilakukan Bapak? Kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, dalam kitab yang lain, bahwa Allah dalam ulangan Allah memanggil, ulangan 32 ayat 6 juga di situ, Allah memanggil umatnya untuk takut dan menghormati dia sebagai Bapa. Nah, kalau kita lihat berarti Bapa di sini pekerjaan apa sih yang dilakukan Bapa? Kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama itu banyak sekali pekerjaan yang dilakukan Bapa di situ. Berarti kalau Bapa melakukan pekerjaan dan kata Yesus di situ bahwa dia juga melakukan, berarti Yesus sudah ada dari sana. Ini sangat jelas ayat ini menurut Tapi masalahnya sayangnya orang-orang Yahudi dengan pemilik kitab Torah itu nggak memahami seperti yang Ray pahami. Itu masalahnya. Sekarang kalau pemahaman mereka dengan pemahaman Ray, siapa yang kita percaya? Pasti pemahaman mereka yang memiliki kitab itu. Bukan pemahaman sama seperti saya menilai Bible. Pemahaman saya dengan pemahaman Bang Ray terhadap Bible. Iya, mereka pemilik kitab itu. Sama kan hari ini ketika saya memahami Bible seperti ini, lalu Bang Ray memahami Bible, orang Kristen akan menilai pemahaman Bang Ray yang benar. Karena kenapa? Bang Ray yang percaya kepada itu, saya tidak. Kita harus fair juga. Kitab Torah disebutkan di dalam Perjanjian Lama bahwa kitab atau hukum Musa, Torah Musa, hanya berlaku bagi pemilik jemaat Yehuda, bukan yang lain. Siapa jemaat Yehuda? Kristen? Bukan Kristen. Siapa bilang Kristen jemaat Yehuda? Nah, ini sudah sangat clear. Tetapi ketika orang Kristen memakai kitab Yahudi lalu untuk mengaitkan ke Yesus, enggak ada. Nah, gini, saya tanggapi ya Bang Abu ya. Kalau dalam pandangan itu, berarti itu kan kita bisa tahu sendiri juga bahwa sampai saat ini orang Yahudi itu tidak memakai kitab Perjanjian Baru. Mereka hanya berdasar dalam Perjanjian Lama saja. Sementara kedatangan Yesus itu bukan meniadakan itu, tetapi dia menggenapi firman Allah itu sendiri. Nah gitu loh. Kalau kita baca Perjanjian Baru itu kitab Yahudi. Selamat pagi semua. Oke, pagi. Kalau memang itu kitab Yahudi ya Bang Abu, ya gimana mungkin kitab Yahudi sementara dia sendiri, kata Bang Abu tadi, itu tidak melakukan itu apa yang tidak cuman hanya di dalam Perjanjian Lama gitu loh. Baik, kita baca di dalil aja ya. Ada, saya lupa di ayat mana dia bilang, inilah perjanjianku yang baru untuk kalian. Itu perjanjian baru itu di dalam kitab Matius 26 ayat 26. Coba Matius. Enggak di perjanjian lama, itu Matius itu perjanjian baru. Enggak di ini sabar ya. Sebentar. Aduh. Caranya di mana? Bang Astomen, Islam Kristen Bang. Ya, saya Kristen. Sebentar Bang ya. Nanti open cam ya. Oke. Siap. Jadi itu loh, sementara kita menunggu. Nah, nih. Abu, saya baca ya. Yeremia 31:31. Sesungguhnya akan datang waktunya
Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Coba. Perjanjian baru. Kitab apa tadi Bang Abu? Yeremia 31:31. Yeremia, Pak. Oke, saya cari dulu ya. Terus kalau kita baca yang perjanjian baru dalam kitab yang belakang itu ya baru pada saat dia itu baru. Tapi kalau bicara perjanjian baru di dalam Yahudi ada, karena memang khusus buat mereka. Iya, ini kan berbicara akan datang kan, Bang? Iya, tapi kalau akan datang itu kepada jemaat siapa? Kepada siapa? Dan kaum Yahuda itu siapa? Israel dan Yehuda. Sebagaimana dikatakan oleh Musa bahwa kitab Torah Musa ini kepemilikan bagi jemaat Yehuda, bukan jemaat yang lain. Perjanjian baru itu disebutkan untuk Israel dan kaum Yehuda. Nah, Kristen ini kaum mana? Bani mana mereka? Suku mana mereka? Yang dimaksud di sini itu perjanjian apa, Ustadz Abu? Ya, silakan dibaca. Mau apapun dia perjanjiannya, tapi peruntukannya itu untuk Israel dan Yehuda. Mau apapun perjanjiannya, mau isinya perjanjian apakah, intinya ada perjanjian yang baru yang diberikan kepada Israel dan Yehuda. Oh, kalau itu lain itu Bang, karena memang itu dalam konteks dimana itu ceritanya dalam situasi dalam Israel, sikonnya di situ. Sementara orang Yahudi itu tidak memakai kitab perjanjian baru karena mereka hanya menganggap Tanakh atau perjanjian lama sebagai kitab suci mereka. Makanya Mereka saya itu menolak bilang, perjanjian baru karena tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. enggak. Kita Seperti berbicara yang diajarkan dalam sebelum perjanjian adanya konsili Nisea, belum. Kita bicara ribuan tahun. Iya, Kitab Torah itu sudah eksis. Bang. Kitab para nabi sudah eksis. Kan gitu. Jadi kalau kita lihat secara tradisi praktik, perjanjian baru bukan bagian dari kitab suci Yahudi. Gitu. Iya, betul. Nah, yang jadi soal itu tidak ada kaitan, tapi dia ada di dalam kitab yang hari ini dipegang oleh orang Kristen. Orang Yahudi saat ini, hari ini, tidak memasukkan perjanjian baru yang dimiliki Kristen ke dalam kitab mereka. Tapi Kristen memasukkan kitab mereka di dalam kitab orang Kristen. Ini yang aneh itu loh. Nah iya, karena gini loh Bang, karena memang sudah jelas bahwa Yesus itu datang untuk menggenapi firman Allah itu sendiri. Sementara kan bagaimana mungkin mereka orang Yahudi mau pakai kitab perjanjian baru sedangkan mereka itu tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias itu sendiri dalam pandangan itu sebelumnya. Berarti pandangan Mesias bagi orang-orang Yahudi bukanlah Tuhan. Mesias itu manusia biasa, dia yang dipilih oleh Tuhan, yang diberikan kepada mereka bangsa Israel untuk menyelamatkan mereka. Jadi kalau kita baca para rabi ketika mengomentari Yesaya 52-53, itu mereka berbicara tentang penderitaan Israel, yang bernubuat tentang penderitaan mereka. Betul, dari masa ke masa mereka di dalam penderitaan terus menerus. Bukan berbicara tentang sosok, karena di situ berbicara tentang kaum, bukan berbicara tentang orang. Nah, terjemahan yang dilakukan oleh LAI itu justru dirubah merujuk kepada sosok. Bukan yang harusnya mereka jadi dia, kan nggak bisa. Jadi merujuk kepada satu orang, supaya apa? Bisa mengaitkan ada nubuatan tentang Yesus, padahal nggak ada. Coba baca Yeremia 52 itu komentari rabi. Dulu, Bang. Ini Bang, kita sekarang bicara jujur-jujur aja, bicara jujur-jujur. Yang berhak, yang memiliki otoritas menjelaskan kitab Torah itu pendeta atau rabi Yahudi? Coba jujur dulu, kita fair-fairan aja. Yang berhak memberikan tafsiran kepada kitab Torah itu rabi-rabi Yahudi atau pendeta?
Kalau untuk berhak ya saya rasa itu semuanya berhak, Bang. Oh, nggak bisa bro, nggak bisa, nggak boleh gitu. Sementara rabi-rabi Yahudi memiliki otoritas sama seperti Katolik, memiliki otoritas magister. Ada mereka punya namanya tradisi-tradisi itu, tradisi kitab suci, tradisi suci, apalagi magister. Jadi yang berhak menafsirkan itu adalah magisterium, betul tidak, Bang Julio? Ya, betul. Nah, sama orang Yahudi memberikan otoritas kepada para rabi untuk menafsirkan. Kalau Protestan dia tak peduli, siapapun bebas. Nah, itu bagi mereka, bagi kitab kalian. Jangan kitab orang dibilang terserah, sementara mereka punya otoritas itu loh. Itu kitab orang, maksud Mas Bang Abu ini kitab. Ya, kitab Yahudi itu kan kitab orang Yahudi. Torah itu kan kitab Yahudi. Nah, Iya enggak? itu kan berarti kalau kitab Yahudi itu kan dalam perjanjian lama. Apabila Iya. kitab Taurat itu perjanjian lama. Sementara saya tadi bilang kedatangan Yesus itu untuk menggenapi, berarti kita itu terus ada kesinambungan, tidak bisa dipisahkan perjanjian lama dan perjanjian baru itu dalam pandangan Kristen Protestan. Gitu, Bang. Waduh. Maksud saya. Ini di sini missnya di sini nih. Masalahnya di sini sekarang. Baik, perlu kita bedah satu-satu. Baik, siapa dari pihak Yahudi yang memberikan otoritas kepada Kristen untuk digunakan kitab mereka? Siapa yang memberikan itu? Bagaimana pertanyaannya, Bang Abu tadi? Hah? Oke. Kan Kristen mengakui ada kesinambungan antara perjanjian lama. Nah, pertanyaan saya, dari otoritas Yahudi mana yang melegalkan penggunaan kitab Torah itu untuk dipakai oleh Kristen? Bukan otoritas Yahudi mana, Bang? Kalau kita abang bilang otoritas Yahudi mana, Yesus juga kan masuk bangsa dalam konteks kelahirannya dia ada di tengah-tengah bangsa Yahudi itu. Baik. Oke, ada nggak rekomendasi Yesus bahwa kitab Torah, kitab para nabi ini akan berkesinambungan dengan perjanjian baru? Nggak ada. Yesus tak pernah lihat perjanjian baru. Yesus hanya melihat kitab Torah. Yesus tak lihat kitab Yohanes, Markus, Matius, Lukas. Enggak, Yesus nggak pernah lihat. Bang, ada bang, dalam Yohanes 1 bang. Yohanes 1 berapa? 45, saksi sana. Baik, coba kita baca. Kita baca ya. Kitab Yohanes saja Yesus tak lihat loh. Ya, Tapi kita tidak baca lihat. aja. Di Kita baca aja. kesaksian sana ada. Oke, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Torah dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Bukan, pertanyaan saya, mana pernyataan Yesus? Tadi kan dia bilang Yesus juga orang Yahudi. Yesus juga memakai kitab itu. Bang, Yang saya itu tanya adalah gini bang, saya bukan bisa bilang bukan bilang isinya. Gini bang, ya, abang paham apa yang ditulis oleh Torah Musa bang? Abang paham nggak pertanyaan saya bang? Saya paham. Saya nggak tanya di mana nubuatan Yesus di dalam kitab Torah. Itu kalau itu abang jawab pakai ini. Yang saya tanya di mana otoritas yang memberikan atau melegalkan penggunaan kitab Torah ini dipakai oleh Kristen? Abang percaya tak Torah Musa? Kalau gini loh bang, kalau abang pertanyaan seperti itu, saya kasih abang di dalam kitab Matius 5 ayat 17. Nah di situ Yesus bilang dia bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Situ sudah jelas sekali, tapi untuk melengkapinya dan membawa maknanya yang sejati. Maksudnya dalam artian itu kan sudah jelas di situ dia bilang bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu di mana sih? Hukum Taurat itu di dalam konteks dalam konteks pembicaraan kita ini, hukum Taurat itu ada di perjanjian lama. Sudah jelas di sana. Ya. Nah. Ya Bang, salah satunya Yesus ini bukan luar daripada Israel. Dia kan orang Israel. Maka Yesusnya iya, tidak ada yang memungkiri. Yesus itu praktisi Judaism, makanya dia disebut rabi juga.
Dia masuk ke dalam sinagog, cuci kaki, cuci tangan, mengambil gulungan kitab itu, dibaca, dibuka dengan hikmat. Yesus praktisi Taurat, bukan pembantah kitab Taurat, bukan. Yesus hidup Ya, tunduk tapi juga jadi di bawah kan- hukum Taurat gitu loh. Tapi Karena pertanyaan- dia jadi termasuk pertanyaan daripada abang saya- jemaat Yehuda, sebagaimana yang dikatakan bahwa Torah ini, ya, hukum Musa ini menjadi menjadi kepemilikan bagi jemaat Yehuda. Nah, kalau memang Kristen termasuk dari jemaat Yehuda, coba buktikan dari jalur mana. Sementara Jadi Yesus pertanyaan tidak abang tadi mengajarkan itu kekristenan. sudah terjawab ya bang ya. Sebentar, saya tanya dulu. Yesus mengajarkan Kristen nggak? Tidak bang, tidak. Nah, tidak. Kristen itu bukan apa bang gini ya. Kristen Kalau Kristen bukan- sebenarnya apa sih Kristen ini? Bukan agama bang. Kristen bukan agama. ini mengartikan itu Kristen pengikut itu Kristus pengikutnya bang. Yesus, bang. Terjadi di Antioquia. Baik. Pengikut Yesus. Yesus baca kitab Torah. Yesus cuci kaki, cuci tangan sebelum baca Torah. Kalian ikut siapa? Yesus atau bukan? Kan Ayo. ya 1 Yohanes. Jangan kan. Tadi kan bicara pengikut Yesus. Kok jadi ikut yang bukan Yesus? Gini loh bro. Kalau bicara konsisten Gini bang ya, pengikut Yesus bukan berarti kalau abang bilang itu harus cuci kaki, cuci tangan. Lah Yesus Ya, melakukan itu. Kalau itu sih, Pak, iya, oke, saya paham maksud abang nih. Tapi Yesus kan membaca kalau kita kitab harus Torah ikut- juga. Iya, kita juga kan pakai kitab Taurat, bukan Nah. kan gitu. Jadi gini, pertanyaan abang tadi itu bila mana ada kesinambungan itu sudah terjawab ya di Matius 5 ayat 17 ya. Kan sudah bilang, sudah digenapi. Aduh, genapi itu apa? Digenapi itu ditambah apa dikurang? Digenapi kau tidak paham Bang. digenapi. Bang, Iya, aku, Bang, digenapi itu apa? Ditambah apa dikurang? Genapi itu, kata genapi itu. secara Kau percaya Genapi Yesus itu disunat. kita tidak bisa bilang ditambah atau tidak bisa dikurang. Kata genapi Iya, ya iya. sudah genapi. Akhirnya ini kan gitu. dulu ya. Saya mau beritahu dia, Sempurnakan. Abu. Yesus disunat betul kan? Yup. Digenapi kan? Iya, hukum itu kan ada. Iya. Sebentar, hukum sunat itu ada. Yesus menggenapi dengan melakukannya. Iya. Baik. Digenapi kan? Di dalam perjanjian lama, babi itu haram. Selamanya dia haram. Kenapa Iya. jadi halal? Haramnya. Oke, gini Oke, dengar. saya tanggapi bang ya. Oke. Ini Tapi bang Abu, you coba. abang bilang kenapa jadi halal? Oke, kembali tadi kita bilang Yesus itu Rai. menggenapi ya. Oke, Dia jadi kata dia Yesus ke itu soal yang makanan. kita Dia lari makan soal itu makanan. tidak Dia menjadi tidak mau haram tuh kalau yang pernah untuk kita masuk. makan. Gini, kalau contoh Tetapi tadi yang sunat menjadi di dalam haram hukum itu Torah adalah keluar dari salah. mulut. Jelas. Itu berbicara tentang cuci tangan loh. Abu. Dalil itu berbicara tentang cuci tangan. Abu dengar dulu. Tadi contohnya sudah bagus. Contoh penggenapan sudah Silakan, bagus. silakan. Di dalam hukum Torah ada perintah sunat. Yesus melakukannya. Yesus sunat, menggenapi hukum Torah. Betul. Di dalam hukum Torah, babi itu haram. Yesus menggenapi dengan tidak memakan babi. Bahkan Yesus mengatakan yang makan babi itu tidak masuk surga. Terus orang Kristen mengaku mengikuti Yesus, tapi makan babi. Gimana coba? Nyambungnya di mana coba? Oke, kau ini bertanya tentang makanan Oke. ataupun tentang kedatangannya Yesus nih. Bicara hukum termasuk di dalamnya berbicara tentang makanan. Oke. Gimana Kau saya percaya tanggapi Yesus atau bang ini tanggapi? Rai, tunggu dulu Rai. Oh silakan. Abu, kau tahu kan Yesus disunat, betul? Oke, itu menggenapi enggak Yesus disunat itu? Ya, kan digenapi. Oke. Soal Baik, berarti makanan, menggenapi nanti itu ya, tidak dulu, menghilangkan kan? nanti dulu. Nanti Tapi dulu. melakukan. Iya kan? menyempurnakan, Iya, berarti dia melakukan kan? Melakukan yang sama atau melakukan yang berbeda dari hukum itu? Saya Melakukan mau yang jawab. sama dari hukum itu. Macam ni lah kau Islam. Oke,
saya tanggapi ya dulu, saya tanggapi ya, izin ya. Soalannya Kalau kan nih, Bang mereka Abu, nih kita mau jawab dia potong-potong. Bang Susah. sabar dulu Bang. Kita per. Ini loh, kalau Bang Terus, Abu teruskan, tadi teruskan. bilang kita itu menggenapi dalam pertanyaan tadi, kenapa kita itu makan babi sementara dalam perjanjian lama itu tidak tertulis seperti itu ya. Nah, kalau kita melihat dalam Injil Markus pasal 7 ayat 18 sampai 19, di situ dikatakan apa? Apa yang masuk ke mulut tidak menajiskan seseorang, tetapi apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan. Dengan kata Baik. lain, Yesus menyatakan semua makanan itu ya oke-oke Salah. aja selagi itu Salah. yang Salah. kok Di salah? sini Matius 15 perintah Allah dan adat istiadat Yahudi itu mengenai cuci tangan. Baca keseluruhan dari nomor 1 sampai nomor sampai nomor 20. Coba itu berbicara tentang makanan haram halal atau tidak? Tidak. Itu Matius berapa Ustaz Abu? Matius 15 nomor 1 sampai nomor yang ke-20. Oke, Abu boleh tanya Di Abu? situ itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Ini bicara cuci tangan loh, bukan tentang hukum. Hukum itu tetap di dalam hukum Torah, babi itu haram. Yesus menggenapi dengan tidak memakan babi. Oke, Abu boleh Yesus tanya- mengatakan, sebentar contoh. Ini kan contoh yang Anda kasih. Di dalam hukum Torah, perintah bersunat. Yesus menggenapi dengan bersunat. Berarti Yesus melakukan apa yang ada dalam hukum Torah. Itulah yang disebut menggenapi. Yesus tidak mengurangi, karena di dalam hukum Torah itu ada perintah sunat, Yesus tak sunat. Di dalam hukum Torah itu perintah larangan makan babi, Yesus makan babi. Enggak. Roy, nanti dulu Roy. Kalau biar dia bisa kalau dulu. dalam Roy. konteks Roy. ya silakan. Tunggu dulu ya. Saya mau tanya dia. Kamu binatang haram itu babi saja kah? Lain tak mau? Tak mau tahu kah? Loh, kami tidak tunduk di bawah hukum Torah. Yang mengaku tunduk di bawah hukum Torah itu siapa? Oke, Kristen kan? Oke, babi binatang haram betul? Haram. Lagi apa lagi yang kau tahu binatang haram? Baik, di dalam hukum Torah disebutkan jenis-jenis hewan yang haram. Kami Muslim tidak tunduk di bawah hukum Torah. Kami Yalah. punya aturan Takkan cuma yang babi mana saja. boleh. Takkan Loh, cuma babi kena- saja yang haram. Lain tak mau tahu. Coba di dalam hukum Torah, kita bicara hukum Torah ya. Unta haram ke babi? Itu hukum Torah, bukan hukum Oke, unta itu haram Al-Quran. ke halal? Itu hukum Torah. Itu oke. Unta itu halal ke haram? Sekarang saya mau mengatakan, apakah Islam yang mengatakan bahwa hukum Torah itu berkesinambungan dengan hukum Al-Quran? Tidak ada. Tidak ada Islam mengklaim begitu. Justru yang mengklaim ada kesinambungan antara hukum Torah dengan perjanjian baru harusnya konsisten dong. Iya, takkan Islam tidak cuma mengklaim. babi haram. Unta Gini, Bang Abu ya. Ya. Kalau dalam Matius 15 ayat 1 sampai 2 itu bilang, beberapa Farisi tanya kenapa murid Yesus nggak cuci tangan sebelum makan. Nah, Itu nah, melanggar adat nenek moyang mereka. Yesus jawab, Yap. Yesus jawab, mereka lebih mementingkan tradisi manusia daripada firman Allah. Yap. Jadi intinya ayat ini kritik soal mengutamakan aturan manusia daripada kehendak Tuhan. baik. Sementara Kehendak kalau Tuhan, Bang Abu kehendak bilang Tuhan tadi, babi itu haram atau halal? Iya, tapi kan sudah haram. terjawab. Saya Bang. tanya dulu. Yesus mengatakan Kehendak Tuhan, babi itu haram atau halal? Haram, Bang. iya, Haram. dalam perjanjian lama Haram itu unta, diharamkan. Iya, unta. oke. Sabar ya. Unta haram menurut Iya, tradisi Yahudi. Sabar Bang, sabar. Unta, babi Itu dalam haram. tradisi Yahudi, Orang kenapa dalam diminum perjanjian kucingnya? lama itu Bukan haram. bukan tradisi Bahkan ada tradisi di kitab- Islam. Ya, kenapa Dengarkan di sini Iya, disebutkan iya, oke, sabar. bukan tradisi Tenang ya. Islam. Saya waktu ya. Berapa diminum Ini loh, kalau Bang. haram? Dalam konteks Dimakan perjanjian betul. sabar Bang, semua sabar ya. Dalam Ah, konteks oke. perjanjian lama itu memang nyata tertulis itu haram. Oke, setuju. Dalam perjanjian lama. Tetapi kalau kita lihat dalam perjanjian baru itu Yesus datang untuk menggenapi firman itu. Yesus mengatakan soal makanan tidak haram itu kita lihat di Markus 7 ayat 18-19. Saya baca ya. Apa yang masuk ke mulut tidak menajiskan seseorang. Tidak menajiskan seseorang. Tetapi apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan. Nah, berarti kalau kita lihat dalam ungkapan ini, berarti kalau tentang soal makanan yang itu babi dan itu silahkan, nggak apa-apa, no problem, it's okay.
Karena yang menajiskan seseorang itu yang keluar dari mulut orang itu kayak cacian, menghina, dan lain Sama, sebagainya. sama. Berbohong, Markus itu 7 dengan Matius tadi sama. Perikopnya perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Itu loh. Kalau seandainya perkataan itu didengarkan sebagai pemahaman yang seperti Rey, harusnya murid-murid Yesus bikin perjamuan khusus makan kepala babi, makan babi. Nggak ada. Kalau seperti itu, karena Yesus sudah ngomong ini kan, bukan soal makanan Nah, yang masuk. tunggu, Bang. Harusnya Jangan mereka praktekkan. Nggak harusnya. Loh, gimana sih? Ini Gini loh, berbicara Bang, tentang ya. tuh gini, karena orang Yahudi menganggap siapa yang makan tanpa cuci tangan itu najis makanan itu. Padahal contoh nih, contoh sapi itu kan halal. Gara-gara tidak cuci tangan, sapi tadi menjadi haram, menjadi najis. Itulah yang Yesus bantah, bahwa yang halal halal, yang haram haram. Bukan masalah cuci tangan dan tak cuci tangan. Karena orang Yahudi, kalau ada orang makan tak cuci tangan, dianggap najis. Dianggap najis loh. Makanya Yesus membantah itu. Bukan soal cuci tangan dan cuci tangan. Bahwa apa yang masuk itu tidak najis. Makanan itu kecuali yang diharamkan. Ini jelas konteksnya kok, jelas sekali gitu loh. Kalau kita lihat dalam Matius 15 juga itu, di situ Bang Abu kan tadi angkat dalam Matius 15 juga saya dengar tadi ya. Di situ bilang beberapa Farisi tanya kenapa murid Yesus nggak cuci tangan sebelum makan. Ya, Melanggar adat nenek moyang mereka. betul. Yesus Makanya jawab, Yesus mereka lebih bantah. mementingkan tradisi. Nah, makanya Yesus jawab, mereka lebih mementingkan tradisi manusia daripada firman Allah. Iya, apa firman Allah? Babi itu halal atau haram? Iya, saya tanya dulu, apa firman Tuhan? Babi itu halal atau haram? Oke, Oke. dalam perjanjian baru itu diharamkan. Gimana sih? Kenapa begitu bicara perjanjian hukum? lama, sorry bang. Dalam Gini. perjanjian lama, sorry, saya salah bilang. Saya Dalam pakai perjanjian barometer lama, Anda. maksud Saya memakai barometer Anda. Anda siap. sendiri mengatakan bahwa Yesus membantah mereka. Bahwa mengatakan kalian memakai aturan manusia dengan tidak mendengarkan firman Tuhan, firman Allah. Kan gitu. Baik. Berarti harusnya yang didahulukan itu firman siapa? Firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan babi haram. Sudah. Iya. Lalu itu kan dalam konteks perjanjian lama, Bang. Waduh, Sementara kenapa dalam perjanjian baru, perjanjian baru itu firman Tuhan loh. Yesus itu berkata seperti itu. Aduh. Yesus mengatakan makanan tidak haram. Giliran Apa yang masalah masuk ke dalam mulut ketuhanan, tidak kalau menajiskan konteksnya nggak sesuai seseorang. dia nggak terima. Giliran masalah hukum kayak gini sesuai konteks, Ini Bang, dia malah bantah. kalau Heran, kenapa? kita mau merujuk ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. kalau kita mau merujuk ke Bang situ, Gre. Bang, sampai sekarang orang Kristen tuh harus kalau untuk pengampunan dosa harus bunuh domba yang apa atau sapi. Itu kan dulu pada perjanjian lama kalau untuk penghapusan dosa itu harus dilakukan Nah, itu. Tapi betul, Yesus betul, datang Bang. membawa perjanjian baru. Makanya ada perjanjian kita masih baru. Kalau berfokus dalam ada konteks tertulis- perjanjian Enggak, lama. kita minta data aja sekarang. Di mana Yesus mengatakan dengan matinya saya di kayu salib ini, maka batallah hukum Taurat atau hilanglah pengorbanan, yaitu pengorbanan domba. Ada enggak datanya? Wah, Ada enggak? tadi kan sudah dibilang Bang Gre. Udah, itu bukan Dia pertanyaan datang selesai. untuk menggenapi. Yesus membawa Menggenapi, perjanjian dengarin. Menggenapi firman menolak Allah. Dengarin. Kata Yesus menggenapi, bahkan tidak akan hilang satu iota pun, walaupun langit dan bumi lenyap. Satu titik aja nggak boleh hilang, nggak akan hilang. Kecuali walaupun langit dan bumi lenyap, tiba-tiba menghilangkan hukum Taurat. Ada nggak Yesus menghapus hukum Taurat? Ada nggak? Kecuali ada orang belakangan yang mengatakan bahwasanya dengan matinya Yesus di kayu salib, maka batal hukum Taurat. Lanjut. Silakan, siapa mau tanggapi Bang Julio? Izin, Silakan. teman-teman sebelum lanjut minta tolong tap layer, di share, diposting ulang, dan lob orange-nya itu teman-teman nilainya cuma 1 koin, tapi itu sangat berguna untuk meningkatkan algoritma room kita supaya nggak gampang ngerungkat. Terima kasih. Terus follow apologet yang di atas teman-teman. Bang Gre ini akun rutin Bang Gre untuk live, di follow bagi yang belum follow. Terus ada
Gurunda kita, Gurunda Abu Hadid, ada saya sendiri. Kalau yang Kristen boleh di follow, boleh enggak, diblokir juga boleh teman-teman. Itu Bang Rey. Jadi justru pernyataan Bang Rey tadi menguatkan pandangan saya bahwa orang Kristen itu sebenarnya cuma mau ambil dari perjanjian lama dalil-dalil yang ada hubungannya dengan Yesus. Tetapi akan nampak gitu loh pencomotan itu. Mau tidak mau mereka ambil satu, semuanya diambil. Nah, cara memisahkannya kayak mana? Tadi kalau ada hukum dibilang oh itu untuk Yahudi, untuk mereka, bukan untuk kami. Itu caranya itu. Karena mau ngambil separuh, ketahuan nyolongnya kan gitu loh. Udah diambil aja semuanya, mulai dari Kejadian sampai Maleaki gitu loh. Tapi nanti caranya bagaimana? Tapi memang dalam konteks itu kita tidak bisa bilang ini harus ambil separuh-separuh. Dalam kita juga harus lihat konteks dalam pembicaraan. Ya, Anda gini masalahnya, Anda Bang Rey memakai sama dalil Bang Abu itu untuk membenarkan tentang makan babi. Itu soalnya di situ. Sementara konteks itu berbicara tentang tradisi Yahudi. Itu loh. Ini, Bang, harusnya Anda mengambil hukumnya itu dari konteks itu. Gitu. Abang mau Izin. terima atau tidak? Bang. Bantahannya di sini, Bang, di Efesus 2 ayat 15. Itu memang biasanya tidak diterima oleh saudara-saudara kita dari Muslim, bahwa ini ajaran Paulus yang tidak benar. Tetapi ini merupakan salah satu ayat yang memperkuat hal ini yang kita debatkan tadi. Efesus 2:15, coba dibaca. Ya, yang jelas saudara-saudara kita dari Muslim tidak akan menerima hal ini, bahwa itu hanyalah ajaran Itu kan Paulus. udah dibilang sama saya, tadi kan. Datang orang belakangan tiba-tiba mengatakan dengan matinya Yesus dia membatalkan hukum Taurat. Nggak bisa gitu lah. Yesus nggak pernah mengajarkan seperti itu loh. Kalian pembangkang itu namanya. Lanjut. Betul. Sementara hukum yang dalam Torah itu sifatnya kekal, hukumnya kekal dia. Jadi kalau ketika dikatakan makan babi itu adalah hukum, itu kekal hukumnya. Sampai kapanpun babi tidak akan pernah berubah jadi halal. Itu loh. Kalau kita gini loh Bang, bukan orang Kristen berarti kita kalau kita Ya tidak sudah, lihat berarti konteks Yesus kekristenan bilang, bukan dari Yahudi. Makanya saya tanya tadi, Kristen ini dari mana? Kalau hukum-hukum ada justru dalam kalau Torah kita itu, melihat dari kesinambungan dalam kitab perjanjian lama dan Aduh. kitab perjanjian baru, kekristenan itu dari sana karena itu Baik. perjanjian lama itu kesinambungan sangat baik. Yesus makan babi enggak? Yesus makan babi enggak? Saya tidak bisa bilang bahwa Yesus makan babi karena di Tidak. Alkitab tidak bilang oh Yesus makan Tidak, babi. karena apa? Tadi Tidak. Yesus praktisi hukum Torah. Hukum yang ada dalam kitab Torah itu abadi, kekal. Ya tidak mungkin Yesus sebagai seorang rabi makan babi. Nggak mungkin itu. Walaupun tidak tertulis, tidak akan mungkin. Kenapa? Karena hukum Torah itu mereka itu takut, orang Yahudi itu takut sama hukum, ketat dia hukumnya itu dalam hukum Torah itu. Mereka nggak berani. Tapi ini memang sangat jelas sih Bang Abu ya. Sudah kalau Bang Abu memang mau apa bantahannya seperti itu, kita juga tidak bisa kiri bahwa harus harus menyetujui dengan itu, harus selaras dengan pandangan Bang Nggak, Abu. gini ya, saya Dalam ya. Injil ya silakan. Gini Brother Ray, Anda yang salah mengambil dalil untuk membenarkan argumenmu. Justru ketika Anda memakai dalil argumen pembenaran bahwa bukan makanan yang masuk yang haram dari dalil tadi, itu yang Anda yang salah karena tidak sesuai dengan konteks. Anda hanya mencomot perkataan itu saja, bahwa yang masuk tidak menajiskanmu, tapi yang keluar. Sementara dalil itu kau ambil dari konteks yang berbicara tentang hukum Allah dan tradisi Yahudi. Kecuali Anda ambil dari bab yang lain gitu loh. Di situ berbicara tentang cuci tangan. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa ada orang makan tanpa cuci tangan itu najis. Makanan yang masuk itu najis kalau tidak cuci tangan. Maka Yesus mengatakan bukan yang masuk yang menajiskan. Jadi makanan yang kalau sudah halal, dia tidak berubah jadi haram gara-gara tidak cuci tangan. Itu loh maksud Yesus.
Karena hukum itu tetap. pandangannya Hukum makan babi itu, haram makan babi itu tetap, dia tidak berubah. Yesus tidak merubah hukum Torah. Saya- Gitu loh. Kecuali Yesus merubah hukum Torah. Hukum Torah mengatakan sunat, Yesus bilang tak sunat, sementara dia sunat. Hukum Torah bilang larang makan babi, Yesus tak makan babi. Kecuali Yesus makan babi, maka dia merubah. Nah, saya paham dengan pandangan abang, tetapi saya tidak bisa keluar dalam dasar yang tadi saya bilang itu, bahwa yang menjadi halal itu haram itu bukan yang masuk. Ya, Saya tidak itulah bisa. itulah Ya, itu iman, tidak- itulah imanmu. Sementara iman itu bisa diukur kan? Diukur. Apa ukurannya? Barometer dalil tadi. Itu diukur dari situ, bukan diukur dari asal yang penting saya iman. Walau mau tertulis di situ atau tidak tertulis, itu saya. Wah, itu sudah ranah lain itu. Oke. Sama ketika kita Bang larang Abu orang, sama Bang- gini, bro, kita larang orang Bang yang Abu sama menyembah Bang Gre, monyet. sabar Bang Abu ya. Saya izin turun dulu, nanti saya naik lagi Bang Gre ya, soalnya ini Baik, saya mau baik. bikin ini dulu. Nanti saya naik lagi ya Bang Abu ya. Sip. Sama ketika kita melihat ada orang menyembah monyet, lalu kita bilang, monyet itu bukan Tuhan loh. Nanti dia membela diri, dia mengatakan bahwa, kamu tidak tahu monyet ini bukan monyet sembarang. Monyet ini jatuh dari langit, terus nyangkut di pohon. Ya itu iman dia. Dia mengatakan monyet itu Tuhan, ya itu iman dia. Kita yang tidak seiman akan mempertanyakan, apa iya monyet Tuhan? Nah, ketika kita mengoreksi monyet itu Tuhan atau bukan, dia akan membantah, monyet ini bukan sembarang monyet loh. Monyet ini bisa begini, monyet ini bisa begitu. Nah, itu dia menguatkan iman dia dengan dasar yang tidak jelas gitu loh. Mau monyet ini bisa begitu, bisa begini, bisa begono, monyet tetap monyet gitu loh. Tak akan berubah. Sama dengan manusia. Mau dia manusia sakti, manusia mandraguna, dia tetap manusia. Tak bisa merubah dia menjadi sesuatu yang bukan manusia. Makanya Yesus mengatakan siapa yang menolak Yesus sebagai manusia antikristus, karena mau dia sehebat apapun, mau dia sejago apapun, dia tetap manusia, nggak bisa berubah dia. Itu hanya bantahan iman yang sangat merusak logika, itu sangat merusak akal. Ini Bang Abu, Bang Ustadz Abu, ini saya bukan berdalil berdasarkan ayat yang tertulis, saya kurang paham tadi. Jadi menurut yang saya pelajari bahwa hukum-hukum yang berubah itu hukum-hukum sipil, hukum-hukum adat. Jadi hukum moral itu tidak berubah. Jadi tetap dijalankan. Hukum-hukum yang tidak berlaku lagi itu contohnya dulu kita melakukan pengampunan dosa itu harus bunuh binatang, mempercikkan darah di pintu-pintu pada zaman dulu, kan sampai sekarang tidak berlaku lagi. Ya, orang Tapi hukum moral, Yahudi kenapa tidak melakukan? Karena bait sucinya belum ada. Tapi nanti ketika bait suci ada, mereka akan kembali melakukan itu. Tidak hilang dia, tidak berubah dia. Hanya ada penghalang. Penghalang ini berarti bukan merubah, bukan. Penghalang ini membuat mereka menunda. Saya sendiri juga Ustadz Abu, saya sendiri juga agak bingung sih tentang pengenapan hukum Taurat ini. Karena kenapa sebagian masih dijalankan, sebagian tidak. Baik. Contoh hukum Taurat yang bersifatnya moral, itu masih ada hukum 10 perintah Allah masih diperlakukan sampai sekarang kan? Betul. Jadi tidak ada hukum yang Yesus hapus dari hukum Artinya Taurat, itu nggak ada. Utama itu hukum moral itu sudah diajarkan atau digenapi menjadi dua, yaitu hukum. Makanya Yesus bilang, orang-orang yang melanggar hukum Torah, bukan aku yang akan mengadilimu, Musa. Sama manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Tapi secara horizontal kan tetap kepada Allah. Host. Artinya Ya. tiga hukum utama yang moral itu Oh ya, siap Bang, siap aman. tetap kepada Allah. Oke. Hukum horizontal yang Oke, ya, tujuh bagi, itu Bang. kepada manusia. Jadi itulah caranya untuk mengenapi. Contohnya, kita mengasihi Allah. Kalau kita mengasihi Allah, ya kita tidak boleh ada ilah lain atau Allah lain daripada Allah itu. Betul, Kita boleh betul. berdusta atas nama Allah. Nah, itu yang disebut dengan mencintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, itu hukum horizontal. Hukum vertikal itu yang disebut hukum terhadap sesama manusia.
Makanya dipersingkat Yesus, cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Contohnya ketika saya menghujat Bang Greg, artinya saya tidak mencintai, saya memaki, saya tidak mencintai. Itu sudah sangkup dalam itu. Artinya dipersingkat lah istilahnya. Padahal dulunya kan 10. Kira-kira Jadi yang menurut dipersingkat itu abangku, artinya mencintai abang sesama Julio, manusia. ya. Itu artinya kalau saya mencintai, saya tidak membunuh. Ya, Baik. saya tidak membunuh. Saya Abang tidak Julio, mencuri, menurut saya abang, barang samaku. menurut abang, Yesus ini berbohong nggak ketika dia mengatakan, aku datang tidak menghapus hukum Torah? Berbohong nggak dia? Oh enggak Allah. Yesus Tidak ya? tidak berbohong. Berarti hukum Torah itu akan tetap ada ya? Yesus tidak bohong, Bang Ustaz. Iya, berarti artinya hukum itu tetap ada kan? Halo. Betul tidak? Iya, berarti hukum itu tetap ada kan? Ketika Yesus berkata, aku datang bukan untuk menghapus, meniadakan hukum Torah. Artinya hukum utama di dalam ajaran Katolik, Bang Ustadz Abu, kalau menurut Katolik itu hukum utama yang diajarkan Kristus itu hukum cinta kasih. Jadi saya nggak tahu artinya hukum cinta kasih itu, di dalam hukum cinta kasih itu sudah tercantum seluruh hukum Taurat. Gini bang ya, Itu, Bang. saya itu punya konstruk dalam membuat pertanyaan. Kita harus bikin konstruknya dulu. Ketika tadi saya di awal bertanya tentang apa kaitannya antara Yahudi dengan Kristen, jawabannya Yesus orang sana. Oke, berarti ketersinambungan antara Kristen dengan Yahudi hanya karena Yesus orang sana, kan gitu. Baik. Karena barometer kesinambungan dari Kristen adalah karena Yesus orang sana, lalu Kristen adalah pengikut Yesus, tapi faktanya kok berbeda. Kesinambungan Yesus orang sana, Kristen pengikut Yesus, tetapi pelaksanaannya bukan menurut Yesus, bukan ikut Yesus. Jadi konstruksi saya bertanya itu bukan keluar, tapi berjalan dia. Dari awal kita ngobrol, saya minta penekanan-penekanan terhadap pertanyaan saya dan sudah dijawab. Nah, dasar saya bertanya selanjutnya dari situ. Bukan saya bikin pertanyaan baru lagi, bukan. Cuman teman-teman Kristen lupa dengan statement mereka. Mereka sendiri lupa dengan pertanyaan mereka, jawaban mereka di awal. Ini yang saya sering dapati. Dia yang sudah jawab nih, saya hanya meneruskan aja dari pertanyaan itu. Tapi seolah-olah saya tak paham, saya tak ngerti. Dia yang membuat itu, saya mengambil pertanyaan dari jawaban dia, gitu. Makanya saya udah bosan ya diskusi dengan teman-teman Kristen karena nggak bisa dipegang kata-katanya. Menit pertama A, 3 menit berikut sudah C, 5 menit berikut sudah F, gitu loh. Ya, oke Ustadz. Karena memang ini juga menimbulkan satu pertanyaan yang saya sering tanya. Kenapa? Jelas di dalam perjanjian lama itu memang babi itu tidak boleh makan. Itu kayak nggak salah di ulangan berapa atau ada tertulis itu. Kenapa sampai saat ini umat Kristen bisa memakannya? Itu jawabannya itu di Efesus tadi. Maka, Baik, sekarang gini aja bang, saya tanya simpel. Orang Kristen memakan babi ada kaitannya dengan Yesus nggak? dalam hal apa dulu? Ya makan babi tadi, makan babi. Ada hubungannya dengan Yesus nggak? Kalau Yesus kan orang Yahudi, tentu dia harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku pada zaman. Baik, berarti orang Kristen makan babi tidak ada kaitannya dengan Yesus. Setuju? Setuju. Karena Oke, mantap. Mantap. Berarti orang Kristen makan babi tidak ada kaitannya dengan Yesus. Artinya apa? Jangan menghalalkan makan babi bawa nama-nama Yesus. Yesus tak ada kaitannya. Mau makan, silakan kalian mau makan. Tapi Yesus tidak ada kaitan dengan pembolehan itu. dan urusan masuk surga atau dosanya urusan yang kuasa kan? Betul. Selesai. Jadi teman-teman Kristen dengarkan ya, urusan kalian mau makan babi, mau makan anjing, makan apapun, jangan kaitkan dengan Yesus karena Yesus tidak ada kaitannya. Selesai.
Ya. Jangan membela diri dengan ayat-ayat yang tidak masuk akal. Karena Yesus sendiri berkata, tidak ada satu iota Betul. Betul, saya setuju dengan Bang Julio. Masuk, Kamu Paman, mau masuk, makan masuk. babi, kau mau makan anjing, itu urusanmu. Masuk paman, masuk. Tidak ada urusannya dengan Yesus. Jadi jangan bersembunyi di balik Yesus untuk membolehkan makan babi. Jangan. Kita Julio, sudah sajikan dalilnya. Julio, kalau saya hidup gini, kalau saya hidup di Israel, kalau dilarang makan ya saya tidak boleh makan. Kalau saya makan pasti saya dilempari orang Israel. Betul, setuju. Julio, saya mau bagi satu ayat saya, lepas itu saya mau keluar ya, karena saya mau kerja. Begini Julio, baca Mazmur 147, 19 hingga 20, lepas itu baca Lukas 16. Hukum Taurat itu hanya untuk orang Israel, bukan di luar Israel. Bang Julio siap-siap dihantam ini. Jangan jangan. Ini Julio. Jangan terpengaruh dengan Muslim, karena saya tahu permainan mereka. Jadi harus kuasai Alkitab itu. Kalau kita bahas Al-Quran mereka, Rafael, lu sama saya Muslim, kita adu kau yang menguasai Bible atau saya yang menguasai Bible. Ayo. jadi kuasai dulu. Kalau masuk di Ayo. Ayo kita hantam, ayo. Ayo kita uji yuk. Saya Bang Julio, kita hantam kau. Saya baca Mazmur dulu. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapan dan hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Dalam Lukas 16, hukum Taurat kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerjaan diberitakan di setiap orang menghakikannya berebut memasukinya. Itu sudah. Anda baca Oke, di sana. berarti kitab perjanjian lama, kitab Yahudi tidak ada kaitannya dengan perjanjian baru. Setuju? Bukan. Bukan lagi. Ini yang saya bilang standar ganda. Begini, Yang di sini iya, yang sini tidak. Lebih baik Bang Julio tidak katakan tidak. Iya katakan ya, selesai. Silakan Bang Julio hantam. Nanti lain Kasih hal. paham. Julio, jangan terpengaruh dengan permainan kata-kata mereka. Kuasai Alkitab itu dulu, baru menjawab di sini. Makanya saya tadi bilang saya tidak sok tahu di sini. Saya belum tahu, saya bilang saya belum Bahayanya tahu. jika Anda tidak tahu, Kalau abang tahu, terus silakan abang bantah. saya sudah bagi itu ayat Mazmur Ya, silakan, 147 19 20. Saya sudah baca. Taurat itu bukan di luar Israel, hanya untuk Israel. Nah, kemudian perjanjian baru itu yang tadi mereka katakan tadi, Tuhan sudah jelas, memang akan satu perjanjian baru di dalam Israel yang menjadi terang kepada seluruh bangsa-bangsa. Itu dalam Yesaya. Jadi kuasa itu Statementmu gimana sih? Coba bikin yang tegas, yang jelas. Kalau memang kitab Torah bukan untuk di luar Israel, sudah titik. Maka apapun yang berkaitan dengan Torah yang ada di luar Israel itu tidak berlaku. Setuju nggak? Semuanya nggak Setuju. berlaku, Semuanya tidak berlaku. Yesus Kenapa sudah mengatakan begitu lalu mengambil? begini ya, sejak Aduh. semula lagi di luar Israel itu Memang. Oh begini. banyak orang diselamatkan walaupun Tolong mereka kasih tidak kesempatan sama dia. banyak orang diselamatkan walaupun mereka tidak melakukan hukum Taurat. Jadi jelas hukum Taurat itu hanya kepada orang Israel, tidak pernah dipaksakan kepada bangsa lain. Nah, kemudian daripada Israel itu akan berlaku hukum perjanjian baru, yaitu Injil. Tetapi Nggak ada. hukum ini harus bermula di dalam orang Israel, baru diterangkan kepada seluruh bangsa. Anda baca itu dalam Yesaya. Ini dalam Yesus mengatakan jangan menyimpang ke bangsa lain. Yesaya 49 ayat 6 ya. Yesaya 49 ayat 6. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Nah, makanya perjanjian baru yang mereka bacakan tadi itu benar. Perjanjian ini akan datang dilakukan Tuhan, yaitu perjanjian baru, tetapi harus dimulai dari Israel. Itu. Jadi saya mau turun dulu, saya mau kerja ini. Bye bye. Kabur. Inkonsisten loh, serius. Kita orang yang memakai ya barometer dalam mengukur sesuatu akan menilai itu inkonsisten. Inkonsisten di satu sisi dia mengatakan pemberlakuan itu hanya bagi satu bangsa. Tapi di lain sisi
bagi mereka juga iya. Ini yang saya bilang standar ganda. Dalam pandangan akademis ini tidak bisa dipakai. Karena apa? Ambiguitasnya tinggi. Sementara kebenaran itu kita harus tempatkan dia pada sebuah sesuatu yang absolut, yang bukan kebenaran relatif, yang sini salah, yang sana benar, yang sana benar, sini salah. Itu namanya relatif. Tapi kalau berbicara tentang konteks itu, harus ada barometer sehingga dia menjadi absolut, dia itu kebenaran itu, bukan kebenaran yang relatif. Apalagi berbicara tentang konteks keyakinan. Bagaimana mungkin kita meyakini sesuatu yang di sana bilang benar, sini salah? Ini tak bisa keyakinan dibangun di atas itu. Keyakinan kebenaran itu dia harus absolut. Kenapa? Sebab kebenaran itu datang dari Tuhan. Tak mungkin kebenaran Tuhan itu sifatnya ambiguitas, enggak, relatif, enggak. Kebenaran dari Tuhan itu absolut. Dia bilang A, bukan A jadi B jadi C. Tuhan bilang C, ya C. Enggak ada jadi D, jadi E, jadi F, kecuali dia sendiri yang memerintahkan untuk membuat itu jadi E, jadi F, atau jadi sebaliknya. Kalau dalam Kristen kita lihat, Tuhan bilang A, orang Kristen yang bilang E. Tuhan bilang B, orang Kristen bilang F. Bagaimana caranya? Dia rubah kitabnya. Kitabnya dirubah. Itu loh. Kalau bukan kitabnya yang dirubah, pemahamannya yang dirubah. Itu loh. Gampang kok, ya benar. Tidak rubah. Nah, baik, pemahaman yang dirubah. Enak nih. Baik, kalau pemahaman yang dirubah, berarti pemahaman siapa yang benar? Pemahaman Yesus kah? Saya tetap Atau pemahaman orang lain? yang paling Nah, sudah, itu simple. Simple. Sama seperti kami. Di dalam Islam banyak pemahaman-pemahaman. Baik, mereka membaca satu ayat, mereka mempunyai pemahaman tersendiri. Tapi dalam Islam punya rujukan barometer untuk mengukur ini salah, ini benar. Kenapa? Kita kembali kepada pemahaman Nabi sendiri. Karena Nabi yang tahu tentang Al-Quran, Nabi yang tahu tentang Allah. Kami ini hanya mengikutinya. Kalau ada orang mengambil sebuah pemahaman di luar daripada pemahaman Nabi, maka berarti kita punya standar untuk mengukur. Yang di luar pemahaman Nabi sudah pasti salah. Kalau pemahaman Nabi pasti benar. Itu aja, kita nggak jadi bingung, jadi capek dalam menilai itu, gitu loh. ya, jadi kayak ambigu ya. Simple bang, yang bikin Kristenan kisruh kayak benang kusut karena masing-masing mempertahankan pemahaman mereka yang benar. Wanes mengatakan pemahaman mereka benar, Protestan mengatakan pemahaman mereka benar, Katolik mengatakan pemahaman mereka yang benar. Nah, untuk merujuk siapa yang pemahaman paling benar, nggak ada ukurannya, nggak ada barometernya. Karena gini, ya kembali kepada Alkitab, satu menafsirnya lain, satu menafsirnya lain. Beda dengan Betul. Katolik. Katolik punya otoritas. Jadi satu paus berkata hari ini seluruh dunia sama. Nah, ini salah satu kelebihan dari Katolik. Jadi mau di ujung dunia barat, ujung dunia timur tentang satu ayat sama. Itulah bedanya Katolik. Tapi dengan Protestan tidak, makanya. Ya, itu saya akui. Makanya saya sering membawa narasi begini. Kami tidak mengikuti. Ya oke bang. Ya, jadi saya sering membuat narasi begini. Silakan. Dalam Yahudi, ketika mereka ingin menafsirkan Taurat, mereka punya otoritas, yaitu para rabi. Islam Ya. sama, dalam menafsirkan ada punya otoritas, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kristen Katolik, bukan Kristen ya, Katolik memiliki otoritas para magisterium. Ia menafsirkan. Kalau Protestan macet, sampai di situ macet, nggak ada. Artinya apa? Itulah yang membuat mereka itu bingung. Makanya disebut dengan umat bingung. Nah. Karesteng itu umat bingung. Jangankan mereka bingung, yang dalam kitab penulis saja bingung. Satu bilang begini, satu bilang begitu. Yang menulis saja bingung, bagaimana yang pengikutnya tambah bingung.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman dibantu posting-posting ulang, share-share ulang. Silakan di follow teman-teman kami di atas, Bang Ustadz Abu Hadid, kemudian Big Brother, kemudian baca. Silakan teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Big Brother, kaifa halukum? وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أخي الشيخ بارك تمام. كيف حالك يا أبو حديد؟ كيف حالك يا أختي الشيخ؟ Alhamdulillah. 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 Tamam. Al-an fa'ina taskunu ya akhir karim. الآن في إنجلترا. أنا رجعت الحمد لله، كنت أسافر. Oh, Pakistan. لا، أفغانستان. Oh, Afghanistan. Tamam, Masya Allah. Barakallahu fikum. Hayakumullah. وإياكم أخي الكريم. Oke, lanjut Ustadz Abu Hadid. Anak-anak sukun fitas tas sama. ما شاء الله ما شاء الله. Masya Allah. Do you know, bro? Do you know about Julio? No sister. Please tell me. I think he know about English. He know how to speak English. Okay, is he a Christian? Okay. Oh, kakak film ini. 46 46. Okay, Big Brother Julio, he don't believe Jesus is God. I don't believe. That's a good step, mashallah. So we also don't believe that Jesus, Isa alayhi salam is God. So what's wrong with Islam then? Okay, Julio. Oh, lagi busy. Okay, can you introduce for about Jesus is not God, brother? Yes, Jesus is one of the mightiest messengers of Allah subhanahu wa ta'ala. We believe that. So as a Muslim, I cannot be a Muslim if I don't believe in Jesus, Isa alayhi salam. And he never claims divinity. Nowhere in the Bible, never he says. Halo, good morning. Yes, Julio. Okay. Bang Julio coba sama Big Brother. Silakan Bang Julio. Okay. Halo Big Brother. I just back. Good morning, big brother. Good morning, brother. How are you? I'm good. How about you? Yeah, I'm good, alhamdulillah. So, Julio, if you don't believe that Jesus or Isa alayhi salam is God, so what do you think is wrong with Islam? No. I believe it. I never say I don't believe to anyone else. I just believe to myself. I believe in Jesus. And then maybe I don't know more about Islam. That's why I coming up to learning about that. So I never No, say Islam is not good for us. I'm sorry, Big Brother. The problem is he lying. He talk. He don't believe. He talk for we all. He don't believe Jesus is a God. He talk to you. He believe Jesus is a God. No. I don't know what. No. I believe in Jesus. I believe in Jesus Lord. as a prophet, as a messenger, Prophet. as a Naam. sent from God. I never Okay. say Jesus is God. That's my statement, Cha. Okay, that's a good statement. That's fine. But if we ask in Indonesian, he will cannot. God in Indonesian is Tuhan. If we ask about Jesus is not Tuhan, he always no. He cannot go. He cannot talk. Jesus is not Tuhan like that. Nggak gitu. Dia sudah bikin statement bahwa Yesus bukan God. Aduh, nggak bisa naikin orang lagi. Find you one mistake in the Bible, are you going to then say this is not from God? Sorry. If I find a single mistake in the Bible, do you then say this is not from God? So this Bible is not from God then? Because God cannot make mistakes. Yeah, I need to ask to another my price. That's one know more about the Bible. I can make some decision
on myself. But So it's I need very to. easy. It's very easy because if you look at the Quran says ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. This is a book without any contradictions, any mistakes. So it's calling I out, know. it's challenging the reader. So anyone who reads the Quran, it gives a challenge. Allah subhanahu wa ta'ala gives a challenge, yeah? So this challenge applies to every single book that claims to be from the Creator. So we say that the Bible, which you have, is full of mistakes and full of contradictions. Like the Bible, within the Bible, God says that God is not the author of confusion. So why will not the author of confusion, will confuse you through his words, which means that this is man-made. It's written by someone else. It's not revelation. So if you're not a revelation, brother, why then you're saying that I need to ask A, B, and C for me to clarify when I'm saying to you there's simple mistakes in the Bible, extremely simple mistakes. Why? Because God cannot make mistakes. How? Nggak dengar Silakan Bang Bang Julio. Yes, Julie, I'm listening, inshallah. Julio macet. Macet Julio. Maaf, saya ada tamu, saya layani dia. Aduh, macet. Big brother, Saya how ada- are you? Saya ada tamu di rumah, jadi saya layani dia. Sorry. Oke, siap. Oh, hilang lagi dia. Ray hilang, Ray ya? Ray, ajukan ulti lagi Ray. Di mana lagi? You know, Julia, my claim is this, that you know what the haqq is, what the reality is, okay? So deep within your heart, you feel that what you have, that's the reason why you don't believe in the Trinity. You don't say that Jesus is God. You've moved him to a messenger. You moved him Big brother. Halo. He have a visitor. He have a Ya, visitor. Karim. Afwan, indahud duyuf. Asif, akhi. Asif Didan, taib. Amam. Big brother, I'm sorry because I have visitor coming. So you can repeat it. You know, brother, what I believe, my dear brother Julio, that you know that what you have doesn't make sense. You know this, okay? So, brother, why are you still holding on to something that doesn't make sense? Bluetooth connected. Oke. Oke, jawab dulu, Bang Julio. Because where I born, I already hold the Catholic religion. That's why until now I still learning. If I get another religion is best, I will be choose in the future. Because my father, my mother is still Catholic. That's why it's very hard to me to. Yeah. I understand. And brother, what you're saying, I respect what you're saying. Why? Because you're saying the truth, okay? Because every single person that's born anywhere, his mother and father is going to make him a Christian, make him a Hindu. Yeah. I understand that, okay? But brother, now you know what you had doesn't make sense. You know this now, okay? You know that Trinitas, the concept of Trinity doesn't make sense. So you moved from there and you move towards Jesus or Isa alayhi salam being a messenger. You move there. Makes sense. Yeah. Then the other big problem that you have, that the Bible that you have doesn't make sense. Why? Because it has contradictions in the Bible. And God can never make mistakes. No contradictions. You know this now. What I'm saying this to you now is this. That's why brother, Mr. Big Brothers is still on a progress. I'm learning about which one is a Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah.
I'm not believing. I am not Apa believing. itu? Apa itu? Cak. Yes, ayo nih. Yes, I believe Yes that. aja, yes. Yes, I don't I believe. believe it. Okay, big brother, I ask for you. Ya, Bang Greg ini. Translate dong. Big Saya brother, ngomong dengan It's okay. okay, what do you think is wrong with Islam from a Christian perspective? Give your opinion. You know, in my opinion, they claim that Quran is a copy of the Bible. At times, they say, "Oh, it's been copied from the Bible." And then the problem is this video: if Quran is copied from the Bible, why does the Quran not have a mistake if it's copied? Okay, think about That's it. right. Use your aql, your faham. You know, there's a term that we use in Indonesia. You know, I'm really sorry to say this, but it's called gila. Okay, so this thing which makes you, in a zone where you are entrapping yourself and not thinking. You need to come out of this. Because once you come out of this, you use أَفَلَا يَتَفَكَّرُونَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ. Allah says, don't they use their mind? Don't they ponder on the Quran? At the same time, Allah says, if this Quran was from someone else than Allah subhanahu wa ta'ala, you would have found a lot of contradictions, ikhtilaf within this, okay? But there is none of that. So brother, you know this. You know that Islam is the truth, okay? Then what happens is when you're saying, I'm thinking about my family, I want to think, this is the shaitan, his wiswas. And the shaitan is now whispering to you very hard. He's saying, no matter, okay, go everywhere else, but don't go to Islam. Why? Because you're going to be doomed. But my dear brother, shaitan is aduwwun mubin, an open enemy now of mine and yours. Okay? And Okay. listen, the brothers and sisters here, Right. they don't think that you're saying the truth. They're thinking that you are playing games. My brother, you're playing games with yourself, no one else. Okay, so big brother, so your view is that all Christian are gila? Yes, because the thing is, this way, how can you believe in Trinity, for No, example? That not- is a conundrum. not including Catholic, right? Not Brother, including Catholic, right? Brother, I'm joking. It's a joke, yeah? But what I'm saying is this: Yeah, no worries about it. life is not a joke. You know, life is not a joke. Yes. Okay, no. Yes. so please, Yes. brother. Finally, life is not joke. Yeah, I know about. Yeah. I know what you mean. But if Finally, you- life is not joke. Yes, but if you are playing games with me, then you are playing games with yourself. Why? Because you're running away Yes. from what you believe now. Because I said the first question I asked you, what's wrong with Islam? You said nothing. You can't find anything wrong with Islam. Okay? Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala, God the Creator, He's placed the fitrah inside you, the fitrah inside me. Okay? So this fitrah, this natural inclination gives you a clarity when I say to you, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Say it's Allah, the one and only. The Allah, the absolute and eternal. He is unlike human being. He's not a human being. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. And there is nothing like Allah subhanahu wa ta'ala. This is crystal clear, and you accept this through your fitrah. So my question is this, brother. Once your fitrah is accepting what I am telling you, the brothers are telling you, what Islam is telling you, why are you still holding hard to something that doesn't make sense? Why do you still want to be a gila? Why, brother? Okay, sorry. Brother, I'll take a break. Breakfast is ready. Translate to Satabu ya. Yes, Soalnya pada nggak paham nih, apalagi saya. yes. Cuman yes doang ini. I want to do translate for. Jadi Everyone. apa sih everyone? Aku atau Kanda? Tadi Anda tadi aja. Sama-sama. Saya tadi mengerti. Bang Abu itu tanya, kira-kira apa dari perspektifnya Bang Big Brother itu, kira-kira Islam Kristen itu melihat kesalahan apa yang ada dalam Al-Quran gitu. Terus Bang Big Brother jawab, enggak ada kesalahan Bang di Julio. dalam Al-Quran. Bang Julio. Bang Big Ayat Brother tadi. dulu. Sebenarnya mereka menganggap bahwa Al-Quran adalah kopian dari kitab-kitab sebelumnya.
Al-Quran itu adalah kopian dari kitab-kitab sebelumnya. Masalah terbesar hanyalah itu. Tidak ada sama sekali kontradiksi di dalam Al-Quran. Dan Bang Julio ini sendiri, dia sudah menyadari hal itu. Tapi kembali lagi ke permasalahan awal, yaitu dia itu mengikuti kedua orang tuanya yang masih beragama Katolik gitu. Ya intinya kayak gitu loh, soalnya panjang banget kalau dijelasin. Ya gini satu. Iya. Dalam pandangan Big Brother bahwa hampir seluruhnya Kristen itu gila. Itu. Ya. Crazy. No. Dia tidak bilang crazy, Panjang. tapi kata-kata lain sopan tadi. Oh gitu. Saya kan cuma tahu Iya. crazy doang. Soalnya Dia cuma tahu crazy doang. bahasa Indonesia tadi. Begini dia pertanyakan saya, kenapa saya harus mempertahankan yang saya percaya tetapi banyak kontradiksinya di dalamnya? Kenapa sampai sekarang saya Masih pertahankan, makanya saya bilang saya masih mencari on a progress. Saya ini masih mencari mana yang benar, mana yang betul. Kalau ketika saya ketemu di masa depan nanti, saya bisa memilihnya. Makanya tadi saya bilang saya bilang I don't believe. Saya bilang I don't believe. Saya believe. Your life I is don't believe. process. I don't believe him. no worries about that. Because about the Jadi- God, he lying, he talk. If I ask, Jesus is a terakhir God. dia bilang gini, Tuhan itu bukanlah segala itu permainan. Jadi apain kita meyakini sesuatu yang tidak betul gitu. Itu sebenarnya Bang Julio ini ya teman-teman sudah sadar bahwa apa yang dia Tuhankan selama ini itu tuh bukan Tuhan. Cuman dia terikat dengan agama yang dianut sama kedua orang tuanya. Mungkin saja takut dibuang sama kedua orang tuanya ini gitu loh. Udah dewasa loh, udah gede. Iya, udah tua juga sebenarnya. Bapak sayang Julio, can I ask you one question, please? You know, God the Father, Bappa, you take him as Bappa? Bapak. Yes, I will thinking about what you say. I will take decision maybe when I get which one is true. I'm still on a progress to learning about them. So I understand. You know, For may this Allah moment- subhanahu wa ta'ala, you know, Brother for Julio, this may Allah moment- subhanahu wa ta'ala- yes. I don't say anything. I don't know what will happen in next time. No, that's So true. I know. That's true. Yeah. But what I'm trying to say is this, brother. You know, once I know as big brother that something is the truth, okay, then my real self, which is from ikhlas, from being sincere, it tells me that I cannot hold to something which is wrong. Why? Yeah. Because, like you said, I asked you a question: is God the creator, your Bappa? You said yes. Yeah. Yeah. The Father is your Bappa. But the Father within the Bible says he's also your Swami. So is he your Bappa and he's your Swami at the same time? Just think about this. And then is he your mother's Bappa and your mother's Swami at the same time? Does that make sense? It doesn't make sense. It doesn't make sense. Takut What the istri. difference? What the difference? Bukan. Dia bilang masuk akal nggak seorang istri bisa jadi bapak sama bisa jadi suami di waktu yang sama gitu. Enggak, Masuk maksudnya akal nggak? ketika orang Kirain takut mengatakan istri. bahwa Bapa yang dimaksud Bapa ini kan yang dalam istilah Kristen kan Tuhan gitu kan, God. Nah, terus dia bikin Oh iya, benar, perumpamaan, Bap. bisa nggak itu? Yaitu Bapa sebagai seorang suami, ya kan? Gitu ya, brother ya. Yes, Akhi. So how can you take these attributes that he's telling you within the Bible? Obviously, this is man written. Someone's written this. Okay? So how can you accept this, brother? What I'm trying to say is this, you know, you are in a work in progress, you know, like a website under construction. You're under construction now, yeah? I understand that. But what I'm trying to say is this, okay, brother? You know, life is too short.
You don't know. Yeah. You're going to be alive the next moment or not. I don't know. As big brother, I don't know. I'm going to be alive or not. Allahu Ya'lam. God, Tuhan knows better. Yeah? What I'm trying to say is this, brother. There's one thing which is work in progress. There's one thing that you are playing games. But brother, you're playing games with yourself only, no one else. Okay? Why? Because here, the brother here, Brother Abu Hadid, Greg, Sister Cha, we are here, we are sincere. We are telling you a message. We are not forcing you. Why? Because La ikraha fid deen. There is no compulsion. There is no force in Islam. No. You come to Islam open-heartedly, okay? But there is a difference. Allah subhanahu wa ta'ala will give you hidayah if you are being sincere. Ikhlas. That's the key to this. If you're not sincere, akhi, you're going to be the same thing. You're going to be playing games here. You're going to go away without anything. You're going to be laughing at us when you're away from us. But brother, you are the joke because everything is laughing at you, not at us. Think about this. Okay, big brother. Sorry, I can know about you. So, where are you living right now? I'm living in London. Ah. If you're living around Indonesian, I will go there and then I want to learn from you. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, akhi. Alhamdulillah. There's nothing much Apa to itu? learn. Apa itu? Apa itu? Terang dong. Udah lagi, Ya, kalau dia tinggal di Indonesia dia mau belajar Aduh, Islam mama dari Bang Big sayangnya. Brother. Jadi poinnya begini. Lanjut. Mau sampaikan tadi poinnya gini bahwa ketika Julio menjadikan Islam the way of life, maka sungguh kecerdasan dia itu akan meningkat. Karena sekarang ini udah cerdas Masya dia. Allah. Masya Yes, I think Allah. like that. Sebagai jalan hidupnya, maka kecerdasan dia itu akan meningkat. Itu poinnya. Iya. Sahih brother, sahih big brother. Masya. Sahih. Sah. صح ونص. Sahunus. Sahunus. Benarnya setengah Udah katanya. Benarnya bener setengah tambah katanya. lagi, tambah setengah lagi tuh. Tambah setengah. Masya Allah. Masya Allah. Hatane. Barakallahu fikum. Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Istamiru. Lanjutkan. Lakin gabel ya akhi, gabel sungguh hiya. Huwa nguli. Ane may biskusi Islam. Ane tabi kusi Islam. Karena ane I teach him about Islam. Gabel hu badan anu pi. Ane nguli. Lagu dulu ya, geng. Guli wacar ganggu. Big Brother ngerti semua Arabik. Sister, Hakaza like you ya. said, Yes, sir. sister, like you said, ad-deenu nasiha. The deen is good advice, inshallah. So we give him good advice, and it doesn't matter. Maybe today he's thinking about this. Maybe he's thinking, but what we do is we judge the apparent. So what he's saying, we take no problem, inshallah. Okay. but Mashallah. The thing is this, my dear brother Julio. Like you said, you want to learn from me. I learn from the Quran. I learn from the Sunnah. Me, I'm sifar, zero. I'm nothing. Okay. So if you want to learn about me, the things that I'm saying which makes sense, that's from Allah subhanahu wa ta'ala. It's not from me. So what I'm trying to say is this: come back to the Quran, come back to the Sunnah, try to read, try to look into that, inshallah. Because as big brother, I can make mistakes. I'm a human being. I'm da'if. I'm weak. Okay, I can make mistakes, but there is no mistakes in the Quran. There is no mistakes in the Sunnah. There is no mistakes from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There is no mistakes from the ashab, which is the companions of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, so what we are saying is this: what we have is the last and final testament, which is the Quran. Okay. So you had when Isa alayhi salam was present, he had a revelation, the Injil from Allah subhanahu wa ta'ala, which does not exist right now. What you have at the Bible is a copy of a copy of a copy, multiplied multiple copies. It's a version, variation, translations, interpolations, changes, amendments. Doesn't make sense. Okay? So you have two choices. You either become a mu'min, come to Islam, or you become a gila, go back to Christianity. It's your choice.
Masya Allah. Jadi banyak ini ya, banyak dukungan moral kepada Bang Julio. But if Allah don't make a hidayah, don't want anyone, don't anyone to give it. Maka hidayah itu hanya hak prerogatif Allah. Sementara Bang Julio hanya dituntut untuk satu, think, berpikir, again and again. Oke. Iya, kalau memang Bible itu kemudian adalah firman Allah, kenapa ada revisi lagi dan lagi dan lagi? Kayak gitu ya, tadi katanya Bang Big Brother. Kenapa harus ada revisi ulang-ulang? Sebenarnya kita bisa menggunakan mencerna dengan akal sehat kita. Bisa membedakan mana yang firman Allah dan mana yang bukan firman Allah. Ayolah, Bang, become. Oke, lanjut. Teman-teman sambil Greg terjemahkan dulu, Greg. yang mana saya nggak paham. Yang tadi yes no. Saya nggak paham bahasa Inggris, saya nggak paham. Jujur. Terus Bang Julio ada yang tanggapi dulu Bang Big Brother-nya gitu loh. Bang Julio hari ini apa? Hari ini ada pandangan baik gitu. Tanggapi dulu Bang Big Brother-nya. So I will coming soon to England next year. So I hope I will be meet you there. Ya. Because next year I have planning to go there. You know, you will see me in the Speaker's Corner. There's a place called here, Speaker's Corner. You will see me there. Akhi, I also go to churches. I'm a psychologist here. So I do therapy in churches. So I have Christians, I have anyone, Hindus, I have different friends. But when I talk to them, I talk about one thing. Look, if you think what I say to you goes in line with what your heart is telling you, which is your fitra, which is somewhere placed within a psyche that you have, okay, it will connect with what I'm saying. So what I'm saying today to you, brother, I know that it makes sense. I know that you understand this. I know that you accept this. But brother, you have to do acceptance with your lisan, saying by out loud, which is what? Which is Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. That's a proclamation, and then you do a tasdeeq with your heart. You make a confirmation with your heart, and you say that this is the reality, and this is something I want to be upon. That's the reason why we don't say for Islam a conversion or convert. We say a reversion or revert. You're coming back to your asal. You're coming back to your suci. You're coming back to your reality. You're coming back to your fitra. And that's what we're asking you, akhi. Gimana Bang Julio? Oke teman-teman. Kalau kita nggak paham, kita gini aja ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Julio mau pilih kembali ke fitrah. Gimana Bang Julio? Atau mau tetap pura-pura nggak tahu padahal sebenarnya udah masuk akal? Gimana Bang Julio? He can't answer. So I think he just thinking. Don't worry about it. No. This is maybe not a good moment in this morning. Maybe next time I need to learning more and more. Inshallah. You know, I ask Allah subhanahu wa ta'ala. Yes. Yes, please. Maybe in this morning I think like not a best moment for this morning. Maybe next time or another time, I think. Inshallah. I will give you my response. So when I'm ready. Inshallah, anytime. You know, I ask Allah subhanahu wa ta'ala to make it easy for you. Because sometimes, you know, I, as a Christian, for example, I'm thinking, okay, now Islam makes sense. I understand that, okay? But what if my family going to say when I become a Muslim, I have problems? What my fellow Christians going to say, you know, when I become a Muslim, I have problems? But I say, look, brother, you know, all of these things
the whispers or the traps of the shaitan, because the shaitan or Satan wants you to go away from that, wants you to go away from that and go to hell with him. That's his aim, isn't it? Okay. So I ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant me hidayah first, because every single day I need guidance. I need hidayah every single day. That's the reason why in every single prayer which we do, which is 5 times a day, so we say, "Ihdina siratal mustaqim," guide us towards the straight path. That's what we ask. So I ask the same thing for you, brother. May Allah subhanahu wa ta'ala guide you towards the straight path, inshallah. Thank you. Amen. 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 Also me, I will pray to you. Amen. Amen, Mr. Big Brother. Thank you for everything. Likewise, okay, thank you for having come here, and it takes a lot of courage to talk to someone. I understand that, because you are just one Christian, we are 4 Muslims here, alhamdulillah. But the thing is this, we are your brothers and Before sisters. before I know about Muslim, like issue around the world, like a Muslim is not good. Muslim like kill another people. Before I learning, but now I know in the Muslim, not like that. Not like anyone else thinking about that. This is the person, only person. You cannot see the Yes, religion of the person. Yeah, you know the issue around the world, like Islam is not good. Islam is to kill another people. So like ISIS, ISIS is like some people say like it is Islam people. Yes. No, it's just the issue. It's not fact. Okay. Yes, but the reality, the Muslim not like that. That is a fake. That's a fake. The reality, I know that when I saw Ustad, they explained to me, not like the people thinking in outside. That is Brother, a just think about this, Julia. Think about this, okay? So you live in Indonesia. Indonesia was the largest Muslim populated country. Then the question is, how did Islam come into Indonesia? Which army came to Never. Indonesia? No one came. Okay? No one. So who came? People came with good manners, with akhlaq, with good manners. And once the people over there saw them, they said, okay, what do you have which I don't have? And they said, we have only Islam. And alhamdulillah, from there, flocks and numbers of people became Muslim, where it became one of the largest country of Muslims, alhamdulillah. So ask yourself this, if Islam was the tea, Islam was hard, Islam was something that is like unalive everyone, why will people accept Islam? Why? Yeah? Ask yourself a question. So alhamdulillah, yes, Muslims as Muslim, I'm being big brother, I can make mistakes. I'm a human being. But like I said to you earlier, Islam is free from mistakes. Quran is free from mistakes. Okay? We are one of the most generous people in the whole world right now. Okay? And if you see the way that the Muslims are being treated by others, and like you said, this is called media amplification. So media amplification means they're spreading lies against Islam. So you need to ask a question, why is all this happening? So this is happening, why? Because the shaitan is trying to sway them away and create this facade against Islam. But no matter what anyone says about Islam, Islam is going to enter every single house, inshallah. Okay. Thank you. I mean, Thank you for Big Brother. Likewise. big brother, maybe you follow Bang Julio, follow Bang Big Brother, and Bang Big Brother Okay, thank you. fall I back. follow. Maybe you can learn something from Bang Big Brother like that. I follow you, right? Yeah. Hatane. Thank you, Big Brother. This morning I get something new, something is good. Hatane ya akhi.
Halo, 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 halo. Ya, alhamdulillah ya, ketika kita berharap dari saudara-saudara Kristen itu open mind, buka pemikiran, ya, tentu kebenaran itu akan terus menerus masuk ke dalam dirinya. Tapi kapan ketika dia menutup itu kebenaran, maka dia akan berkelahi dengan dirinya sendiri, bukan dengan siapa-siapa. Dia akan bertentangan dengan diri dia, antara akal dan hati itu akan saling bertabrakan. Karena di hati dia itu sudah menerima kebenaran, tetapi akal dia ini yang berusaha untuk menutupi. Makanya iman yang benar antara hati dan akal itu harus sejalan. Itu the true faith. Tapi kalau bertentangan antara akal dan iman, maka yang dipersoalkan apa yang kita imani itu. Pasti something wrong di situ. Ada sesuatu yang salah di situ. Sebab keimanan itu punya sumber literasi. Kita nggak mungkin tahu tentang sesuatu tapi tak punya sumber. Itu nonsense, tak masuk akal. Maka keimanan yang kita bangun hari ini haruslah sejalan dengan hati dan akal yang sesuai dengan sumber. Nah, di mana-mana kita lihat di komal diskusi atau di room diskusi, mau di dunia, di belahan dunia manapun, itu akan kita dapati bahwa jawaban-jawaban dari teman-teman Kristen itu selalu itu ya tidak relevan dengan apa yang dia yakini sebagai sumber kitab. Enggak relevan. Sebab kita ketahui bahwa sejarah munculnya Kristen itu yang ada sumbernya itu tidak seluruh orang di zaman itu pegang Bible. Mereka hanya mendengar. Tapi Al-Quran berbeda. Al-Quran Nabi membacakan, para sahabat menghafal. Masuk tuh. Ya, masuk dia. Nah, dikuatkan, di backup dengan tulisan. Nah, apakah tulisan ini adalah inisiatif daripada manusia? Bukan. Allah sudah menyebutkan bahwa Al-Quran ini harus dibukukan karena Allah turunkan Al-Quran, ya, itu dari Baitul dari ke Baitul Baitul Ma'mur. Dari Baitul Ma'mur itu dalam berupa, makanya Allah katakan dzalikal kitabu la raiba fih. Ini Al-Qur'an, kitab Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya. Hanya prosesnya itu yang berlangsung. Jadi kalau Al-Qur'an atau iman yang sekarang saya yakini ini, ketika bertentangan dengan hati dan akal saya, maka saya tidak akan beriman dengan itu. Kenapa? Memang benar ada hal-hal yang akal tidak bisa sampai kepada sebuah keimanan. Tetapi jangan lupa kita punya standar. Apa yang kami yakini ini adalah dari kitab. Tidak ada yang hidup di masa Yesus. Tidak ada hari ini yang hidup di masa Nabi Muhammad. Tapi kenapa? Make sense ketika orang Islam menjelaskan. Karena tidak bertentangan dengan Al-Quran. Tidak bertentangan dengan hadis. Tapi kalau teman-teman Kristen, keyakinan mereka, ketika kita tanya, itu bertentangan dengan Bible, bertentangan dengan yang mereka klaim sebagai pengikutnya, itu sangat berbeda. Nah, betul kata Big Brother, dan pada akhirnya, pada kesimpulan dia bahwa kulluhum fi Nasraniyah atau Kristiani, kulluhum majnun. Jadi mau bagaimana? Kalau sudah okay, brother, come on brother. Pagal in India, pagal in Arabic, majnun, in Indonesia gila. Majnun, mahbula, banyak lagi tuh. You know, my dear brothers and sisters who are listening to us, if you are non-Muslims, this is a chance that you have. You can come up. If you have any doubts, we can talk to you about that, inshallah. If you want to take your shahada, accept Islam, thinking of this, please come up. This is your chance, inshallah. Dengar nggak Bang Julio? Min. Aku masih aminkan ya. Because I don't know, I can't believe him or no. Udah, ini intinya Bang Julio udah katakan bahwa ini saat yang belum tepat, ya, bahwa keadaan momen hari ini belum tepat untuk dia bisa menerima. Memang betul. Kata Rasulullah, lingkungan itu juga mempengaruhi, teman itu mempengaruhi. Maka temanmu itu agamamu, gitu. Kalau kau sandarkan agamamu kepada teman-teman, kau akan menjadi seperti mereka. Jadi betul kata Bang Julio, mungkin hari ini bukan momen yang tepat, ya, bukan waktu yang tepat untuk bisa lebih komprehensif atau lebih dalam untuk bisa berdialog.
Tapi saya yakin Bang Julio ini sudah ada selangkah, ya. Semoga Allah mudahkan, lembutkan hatinya dan mengetahui yang benar itu benar, yang batil itu tetap batil. Insya Allah kita doakan sama-sama di sini. Ya. Amin, Allahumma amin. Karena gini Ustadz Abdul, kita itu punya keluarga, punya istri, perlu. Ya, karena begini Bang Julio, saya pernah syahadatkan satu orang Kristen sampai dia itu lari di samping masjid untuk bisa mengucapkan kalimat syahadat. Keluar dari situ. Nah, adapun ketika dia sudah memeluk Islam dalam rangka ini ya, maslahat atau mudarat ini, dia menyembunyikan keislamannya saat itu. Saat itu dia menyembunyikan keislamannya. Boleh. Karena berkaitan dengan apa? Keselamatan tadi. Kalau aku syahadat hari ini pasti saya dibully. Nah, Itu pasti habis, sudah habis. tapi Soalnya yakinlah kampung Bang Julio. Kristen semua, di kampung Kristen Iya. semua Ustaz Abu. Ya, lingkungan kan ku bilang tadi, karena lingkungan mayoritas itu, sehingga ketika ada paham, sama dengan di Medan kemarin juga kayak gitu, yang cucunya masuk Islam, yang perempuan itu keluarganya nggak setuju, tapi si perempuan ini keren juga, dia bilang begini aja Oppo, kalau Opung merasa bahwa apa yang saya yakini ini salah, silakan Opung diskusi sama ustadz-ustadz saya. Dibuka live Opungnya, dia bilang ke saya, Abu Hadid jawab 10 pertanyaan saya. Jika saya terima dengan akal saya jawaban-jawaban itu, saya akan mualafkan seluruh keluarga saya. 10 pertanyaan alhamdulillah saya jawab, dan dia sendiri mengakui bisa dicerna, bisa diterima oleh akal. Tapi habis itu dia ingkari dengan mengatakan saya belum yakin. Loh, perjanjian kita tadi bukan masalah yakin atau tak yakin. Iya kan, perjanjian kita di awal bisa dijawab enggak gitu loh. Nah, itu yang jadi problem, bahwa justru dengan karakteristik Kristen seperti itu membenarkan Al-Quran. Allah sudah menjelaskan bahwa orang-orang kafir selalu menyelisihi janji. Mereka berjanji begini tapi setelahnya tidak lagi. Makanya Allah biarkan mereka, di antara mereka itu saling benci, saling musuh memusuhi antara sama mereka sampai kiamat. Nanti kelak Allah akan tunjukkan, ini loh yang kau ingkari, ini loh yang kau dustakan. Itu. Jadi kalau ada teman-teman Kristen seperti itu, saya semakin kuat dengan Al-Quran, karena Allah sudah menceritakan karakter mereka seperti itu. Mereka mengambil perjanjian, ya kan? Lalu kemudian mereka dustakan perjanjian itu, atau mereka ambil separuh, buang separuh. Nah, justru karakteristik teman-teman Kristen di Qomal ini yang membuat banyak mualaf. Banyak mualaf, teman-teman yang di bawah ini bukan Islam aja yang dengar, Kristen juga ada yang dengar. Dari situ mereka termotivasi bahwa memang benar ya, iman tuh memang harus kita ukur dengan akal kita. Ketika akal dia masuk, insya Allah dia akan dapati itu kebenaran-kebenaran itu. Karena Allah, Nabi Muhammad mengatakan, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada seseorang itu, Allah akan pahamkan kepada dia agama dengan asbab, proses. Abang masuk ke Qomal sini, kita bincang-bincang soal Islam, soal Kristen. Nah, tergoncang akal abang itu bahwa selama ini keyakinan saya tidak didukung dengan kitab, tidak didukung oleh Yesus, tidak didukung oleh Bapa. Lalu siapa ini sebenarnya panutan saya? Yesus kah? Nah, itu pertanyaan besar dari teman-teman Kristen ketika mereka memutuskan untuk memeluk Islam. Itu Bang. Betul Pak Ustadz Abu Hadid. Memang Kadang- sulit kalau di kampung. Bang Julio, Teman- satu-satunya jalan Bang Julio harus hijrah. Satu-satunya jalan. Make your brain. Iya. Itu satu-satunya jalan. Hijrah.